adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, yang juga terlibat dalam atau turut mengambil bagian dalam memberikan penilaian kepada saya selaku salah satu peserta sertifikasi dosen pada program studi peternakan, program studi di luar kampus utama Universitas Patimura Kabupaten Maluku Barat Daya. Perkenalkan, nama saya Albertus Herudi SPT MSc, salah satu staf dosen peternakan pada program studi peternakan, program studi di luar kampus utama Universitas Patimura Kabupaten Maluku Barat Daya. Di sini minat ilmu yang saya tekuni pada program studi peternakan adalah ilmu nutrisi dan makanan ternak ruminansia. Pada program studi peternakan ini, saya dikerjakan untuk mengampu beberapa mata kuliah. Yang pertama, produksi jauhan pakan, manajemen ladang ternak, teknologi penetasan, teknologi pakan ternak, keamanan pakan hasil ternak, dan ilmu nutrisi ternak. Namun pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan mata kuliah produksi jauhan pakan sebagai video singkat saya dalam rangka mengikuti atau dalam rangka ikut serta dalam sertifikasi dosen. Nah, perlu saya tambahkan bahwa pada mata kuliah produksi jauhan pakan ini memiliki 3 SKS, yang dimana 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yang pertama, diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu menjelaskan pengertian atau ruang lingkup produksi jauhan pakan, alasan mengapa hijauan dapat dijadikan sebagai pakan ternak, yang ketiga manfaat hijauan sebagai pakan ternak, dan yang terakhir ini sifat-sifat yang dimiliki hijauan pakan ternak. Nah, metode pembelajaran yang saya gunakan pada proses perkuliahan yaitu ceramah, pemberian materi, dan dilanjutkan dengan diskusi atau sesi tanya jawab. Selanjutnya ada beberapa indikator penilaian yang saya gunakan dalam perkuliahan. Yang pertama, kehadiran ini adalah 10%, tugas atau praktikum ini 25%, UTS 30%, UAS 35%, sehingga dirata-ratakan itu mendapatkan 100%. Baik, selamat siang adik-adik sekalian. Jadi pada kesempatan siang ini kita akan memulai pertemuan untuk mata kuliah produksi jauhan pakan ternak. Mata kuliah ini dibawakan oleh saya sendiri ya. Jadi dari pertama sampai UTS dan lanjutan sampai UAS itu saya sendiri. Nah, perlu saya jelaskan sedikit bahwa mata kuliah ini memiliki 3 SKS, yang dimana 2 SKS itu teori dan 1 itu praktikum. Jadi selain nanti kita menerima atau mendapatkan materi atau teori dalam kelas, kita juga di lapangan kita praktikum. Ya, jadi saya jelaskan sedikit mengenai praktikum, dimana untuk mata kuliah ini pastinya kita hasil dari kita memproduksi hijauan dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan satu protein. Ya, jadi itu praktikum ini. Yang pertama, kalau untuk kita penanaman hijauan makanan ternak, pastinya kita menyiapkan kebun rumput, toh? Nah, kira-kira setelah kebun rumput telah siap, apa yang akan kita kerjakan? Yang pertama itu pembersihan lahan. Nah, yang berikut ini pemilihan bibit, karena tidak seminar langsung kita menanam suatu jenis bibit, tapi bagaimana kita memilih supaya kita kira-kira bibit ini cocok atau tidak. Kalau memang cocok untuk kita jadikan sebagai bibit untuk kita tanam, ya berarti kita pilih. Nah, yang berikut ini penanaman. Nah, setelah penanaman ini pastinya kita melihat kira-kira apa saja yang kita tambah, misalkan pupuk, ketersediaan air, karena untuk pertumbuhan pertumbuhan dari rumput itu dia memerlukan beberapa jenis perlakuan. Oleh karena itu kita perlu memang menyediakan hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan. Nah, dan hasil lainnya dari praktikum ini kita menghasilkan produksi jauhan dalam jumlah yang cukup. Ya. Pertemuan pertama, yang pertama itu pengertian dan ruang lingkup produksi jauhan pakan. Yang kedua, alasan mengapa hijauan dapat dijadikan sebagai pakan ternak. Yang ketiga itu manfaat hijauan
sifat-sifat yang dimiliki hewan makanan ternak. Ya, jadi itu untuk pertemuan ini empat poin yang akan kita bahas ya. Nah, kita masuk yang pertama, pengertian atau ruang lingkup produksi hewan pakan, di mana peternakan sendiri itu merupakan subsektor pertanian yang mempunyai pengertian atau arti strategis dalam pembangunan pertanian secara menyeluruh, di mana pembangunan peternakan ini terus berlanjut dalam rangka peningkatan usaha melalui diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi ternak dan didukung oleh ilmu dan teknologi. Jadi kalaupun keinginan kita atau keinginan kita mau melakukan suatu usaha tapi tidak begitu otomatis didukung oleh ilmu yang kita miliki, otomatis kita bisa saja kita berani, tapi pada saat ada masalah atau kendala bisa saja kita tidak mendapat solusi karena kita tidak tahu kira-kira caranya bagaimana. Jadi mesti ada ilmu. Lalu yang berikut didukung oleh teknologi. Kalau ilmunya sudah oke tapi tidak ada teknologi yang mendukung, otomatis bisa tidak berkembang usaha yang kita sedang jalan. Nah, yang berikut, peran struktur peternakan dalam pembangunan nasional itu ada beberapa poin. Itu yang pertama, penyediaan pangan bagi manusia. Nah, kira-kira Anda bisa menjelaskan apa saja penyediaan pangan bagi manusia? Saya Pak. Ya, silakan. Penyediaan pangan bagi manusia itu daging, susu, dan telur Pak. Terima kasih. Jadi memang untuk penyediaan pangan bagi manusia misalkan produksi daging, produksi telur dan susu, dan itu memang dibutuhkan oleh manusia atau makhluk hidup ya. Nah, yang berikut ini peningkatan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Nah, kira-kira ada yang bisa berkomentar peningkatan pendapatan seperti begini? Saya Pak. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Tasya Fasumai. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari Pak. Menurut saya dengan usaha yang saya jalankan, maka dengan demikian adanya pendapatan atau pemasukan dari harga jual dan bisa mempekerjakan orang lain pada usaha saya. Iya, jadi peningkatan pendapatannya. Jadi walaupun tidak seberapa besar, tapi minimal ada pemasukan, toh? Ada pemasukan. Nah, selanjutnya dalam usaha itu kita bisa mempekerjakan orang lain. Misalkan Agnes belum kerja, saya tarik untuk menjadi satu tenaga untuk bisa membantu mengelola usaha saya, toh? Jadi dengan usaha ini kita bisa ada pendapatan lalu membuka pekerjaan untuk lain. Yang berikut, yang ketiga adalah peningkatan kelestarian lingkungan. Ada yang bisa menjelaskan tentang apa peningkatan kelestarian lingkungan? Jadi maksud yang poin ketiga ini begini, dalam suatu misalkan lingkungan tempat di mana kita ada, bagaimana supaya udara itu segar, kita harus menata atau melestarikan lingkungan sekitar kita yang di mana kita ada. Jadi misalkan ada penanaman hiasan atau bunga di sekitar pinggir rumah, otomatis juga membutuhkan misalkan kotoran kerbau untuk pertumbuhan. Kalau jangan sampai kita tanam tapi dia kering, dia lari. Jadi ini juga termasuk sangat penting. Yang berikut ini pengentasan kemiskinan. Nah, pengentasan kemiskinan ini seperti ini masih berhubungan dengan yang tadi nomor 2. Misalkan dalam usaha saya lalu ada di sini belum kerja, otomatis pastinya tidak ada pendapatan. Nah, tapi dalam usaha saya itu saya mengambil dia untuk membantu dalam pengelolaan usaha saya, otomatis walaupun tidak secara langsung, tapi minimal untuk pengentasan kemiskinan ini ditekan, toh? Lalu yang terakhir sebagai penyediaan bahan baku industri kerajinan. Ini sebagai penyediaan bahan baku industri kerajinan. Contoh, ini saja dari peternakan atau hasil hasil itu yang tidak digunakan bisa dikelola. Yang berikut misalkan tas, dompet, sarung bisa saja dari peternakan, toh? Jadi selain diambil hasil utamanya
misalkan daging, telur dan susu, lalu sisanya itu bisa dikelola dan bermanfaat, dan dia bahkan mendatangkan pendapatan atau keuntungan, misalkan dijual, bisa dimasukkan. Kebersihan usaha peternakan ditentukan oleh faktor. Di sini yang pertama faktor pakan, faktor genetik, dan faktor pengolahan. Ini apa faktor pakan ini akan mengambil posisi pertama karena sebagian besar biaya ini ada pada faktor pakan. Itu sekitar 65 sampai 70 itu adalah biaya pakan. Setelah biaya pakan ini baru kita lihat genetik, kira-kira yang kita usahakan itu genetik atau turunannya bagus atau tidak, tetuannya ya. Dari kedua ini baru kita mulai dengan pengolahan, kira-kira pengolahan atau pengawasan itu yang usaha yang kita jalani itu kita tekuni atau tidak. Kalau misalkan ketersediaan pakannya sudah cukup, genetik atau tetuannya sudah bagus atau bibitnya sudah bagus, tapi dalam proses pengolahan kita tidak begitu fokus, otomatis hasilnya juga sesuai dengan yang diharapkan. Misalkan kita hasilnya kita harapkan misalkan produksi susu dalam beberapa liter, pasti tercukupi karena proses pengelolaannya tidak maksimal. Sehingga memang ini sangat penting juga untuk nantinya kita memperoleh atau mendapatkan hasil lain. Yang berikut, usaha peternakan sangat tergantung pada faktor pakan. Yang pertama kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keseimbangan. Ya, jadi ini juga sangat penting. Kenapa demikian? Karena misalkan poin pertama kualitas bahan pakan, jangan sampai kita berikan pakan dalam jumlah yang banyak untuk seekor ternak, tapi pakan itu hanya padanya tidak berkualitas. Otomatis memang untuk kebutuhan gizi jadinya kita kenyang, tetapi untuk proses dalam misalkan dalam tubuhnya tidak terpenuhi karena pakan yang kita berikan itu tidak berkualitas apa adanya. Yang berikut kontinuitas atau kuantitas atau jumlah. Nah, ini juga penting karena seekor ternak itu harus memenuhi atau harus membutuhkan berapa jumlah untuk bahan pakan. Jangan sampai ternak yang bisa kita hanya kasih pakan dalam jumlah sedikit, otomatis dia kita tidak terpenuhi. Walaupun memang kualitasnya bagus sehingga memang bisa lah, tapi tidak tercukupi karena yang kita berikan ini hanya sedikit. Nah, yang ketiga ini kontinuitas pakan atau berkesinambungan. Karena memang kita khususnya lagi di Maluku Barat Daya, memang pada saat musim hujan itu ketersediaan hijau itu dalam jumlah yang cukup, tetapi pada saat musim kemarau atau musim panas itu sangat kurang. Memang sehingga ini diharapkan untuk kebun rumput agar bisa adanya ketersediaan hijau pada saat musim kemarau juga ada, agar bisa berkesinambungan. Jadi pada saat musim hujan juga ada, musim panas juga ada. Yang terakhir keseimbangan kandungan zat gizi harus sesuai. Yang sampai kita kasih proteinnya lebih tinggi lalu vitamin kurang. Ini contoh saja. Jadi sebelum memberikan kepada ternak juga perlu kita lihat kira-kira kandungan gizi dari jenis jauh ini seimbang atau tidak. Yang berikut dalam usaha peternakan mempunyai dua sumber bahan pakan, yang pertama rumput dan yang kedua leguminosa. Akan tetapi perlu kita tahu bahwa area pada pengembangan yang sangat kurang dan masih alami, belum ada penerapan teknologi untuk meningkatkan produksi jawa. Nah, yang kedua juga seperti yang tadi saya sampaikan bahwa fluktuasi jawa ini mengikuti musim, sehingga ada musim tertentu yang ketersediaan air di jawanya cukup, tetapi juga ada yang kurang pada saat di musim kering. Nah, yang berikut ini penggunaan limbah pertanian ini juga masih sangat tepat, masih belum optimal. Kebanyakan kita di sini contoh pada saat panen jagung hanya kita ambil hasil utamanya, lalu dia punya jiran itu tidak dimanfaatkan sebagai pakan. Padahal kalau misalkan dimanfaatkan dibuat misalkan silase pengawetan itu bisa dijadikan sebagai pakan. Yang berikut hijauan pakan terdiri dari rumput leguminosa. Nah, di sini rumput juga ada terbagi lagi, ada rumput padang pembimbingan, ada rumput budidaya atau rumput kotor. Nah, yang nanti misalkan kita akan tanam ini, kita buat timbul rumput ini pastinya rumput budidaya. Yang berikut ini leguminosa ini ada yang mengerai, ada juga yang berpohon. Ya, jadi itu jenis-jenis leguminosa
memang ini cocok untuk sebagai pakan ternak karena ini beberapa alasan ini, no? Yang berikut lagi manfaat hijau sebagai rumput. Yang pertama sebagai pakan utama ternak ruminansa, lalu yang berikut sebagai sumber gizi ternak seperti protein, karbohidrat dan lain-lain. Terus yang terakhir mencegah erosi. Jadi selain bisa dijadikan sebagai pakan ternak, manfaat rumput itu juga sebagai atau mencegah erosi. Yang berikut sifat-sifat dari hijauan sendiri. Yang pertama mempunyai daya cerna yang tinggi dan bervariasi menurut jenis dan bagian tanaman. Yang berikut nilai gizi yang tinggi ini berdasarkan umur bagian dan jenis tanaman. Dan yang terakhir ini palatabilitas yang baik apabila diberikan pada ternak. Nah, yang terakhir agar produksi hijauan tanaman ini rumput dan di bumi Mesir dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukan 3 faktor. Yang pertama iklim, yang kedua unsur hara, dan yang terakhir ini ketersediaan yang cukup supaya bisa mendukung produksi hijauan itu bertumbuh, berkembang dan menghasilkan hasil yang maksimal yang cukup. Jadi kalau iklimnya bagus, unsur hara, ketersediaan unsur hara dalam tanah itu cukup, tapi tidak ada air, otomatis bertumbuh bisa lambat. Misalkan kulihat tanaman saja, kalau musim kemarau dia bertumbuh bahkan lambat. Ya, ada yang mau bertanya mengenai beberapa hal yang telah disampaikan? Ya, kalau tidak ada, nah ini ada. Ya, jadi yang 3 faktor yang tadi sudah ini ada yang bisa berikan kesimpulan atau ya pendapat mengenai atau rangkuman mengenai apa yang telah kita dapatkan di pertemuan ini. Ada, kalau ada silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Andi Badar. Di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan tentang materi yang sudah diberikan dari Pak. Menurut saya, produksi kehijauan pakan merupakan faktor yang sangat penting dalam peningkatan produksi ternak, karena pakan merupakan biaya terbesar dari total biaya. Terima kasih. Baik, jadi mengapa hijau ini sangat penting? Karena makanan utama ternak ruminansi adalah hijau. Dan memang hijau ini sangat penting. Nah, mungkin ada lagi yang mau menambahkan tentang rangkuman untuk pertemuan hari ini. Silakan. Usaha peternakan sangat tergantung dari faktor pakan, menyangkut aspek kualitas, kuantitas, dan keseimbangan statistik. Jadi tidak sekedar kita memberikan hijau, tapi kita melihat, kita mengamati. Kira-kira keseimbangan statistik dari hijau ini cukup atau tidak untuk kebutuhan dari sektor ternak maupun keberlanjutan atau kontinuitasnya, ya. Jangan sampai pada saat musim hujan hijauan banyak, tapi musim kemarau hijauan sangat berkurang, dan itu berpengaruh, ya. Nah, jadi ini sangat penting. Ya, yang berikut mungkin masih ada yang ingin disampaikan mengenai hasil akhir dari pertemuan hari ini. Saya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Lestari Tasyangowi. Di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan. Agar hijauan dapat berproduksi dengan baik, maka diperlukan faktor iklim, unsur hara, dan air yang cukup. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang tiga alat atau 3 faktor itu sangat penting untuk menopang pertumbuhan dari tanaman sendiri. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan bahwa kalau misalkan airnya cukup, unsur air cukup, tapi dia tidak mendukung, otomatis pertumbuhan itu terganggu, dan hasil lainnya pun tidak maksimal. Misalkan kira kita targetkan berapa kilo, tapi karena ada hal kecil yang tidak diperhatikan, misalkan 5 atau GTC naik, sehingga hasil tidak maksimal, ya. Jadi ini sangat penting supaya hasil lain yang kita mau dapatkan itu cukup untuk kebutuhan ternak. Oke, masih ada yang ingin ditambahkan? Ya, baik, kalau tidak ada, sebelum kita menutup pertemuan ini, mungkin ada poin-poin yang nanti akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Yang pertama ini mengenai rumput untuk
pertemuan yang berikut ini rumput Nah, jadi yang pertama ini klasifikasi rumput, morfologi rumput dan pengenalan jenis-jenis rumput. Jadi kita mendalami lagi, sebagaimana tadi penjelasan itu hanya pengenalan, tapi hanya sekedar dia pengenalan untuk jenis-jenis rumput. Tapi nanti untuk pertemuan selanjutnya ini kita melihat langsung gambar, kita tahu bahwa jenis ini cocok dijadikan sebagai pakan ternak. Oke, bisa? Ya, jadi dengan demikian kita boleh mengakhiri pertemuan di hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan di hari ini, kita akan berdoa. Mungkin tadi kita belum sempat berdoa, tapi tadi di ruangan saya sudah berdoa sendiri untuk datang lanjut pertemuan di hari, dan kita akan mengakhiri pertemuan di hari ini kita berdoa, dan doa ini saya pimpinnya. Oke, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, selamat siang. Terima kasih. Kalwedo. Video singkat saya terkait proses pembelajaran di kelas pada mata kuliah produksi Jawa pakan yang digunakan atau dapat dijadikan sebagai salah satu persyaratan penilaian sertifikasi dosen Universitas Patimura gelombang 1 di tahun 2025 ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.